Hafenu shalom alaihim sama dengan assalamualaikum. Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan sahabatku semuanya yang selalu setia pantengin di channel Gus Intip. Baru saja kita tonton cuplikan daripada klarifikasi beliau Syekh Panji Gumilang, pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, yang mana beliau menyampaikan klarifikasinya perihal tentang arti daripada Hafenus Shalom alaihim yang lagi viral kali ini, dan juga perihal tentang Al-Quran adalah Qala Rasulullah. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita tonton videonya secara lengkap atau selengkapnya. Namun jangan lupa ya menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa pula untuk memberikan komentarnya, tapi komentar yang bijak tentunya. Oke, dan jangan lupa ditunggu like, subscribe, dan komennya. Gus Intip, gerakan untuk sesama, inspirasi dan informasi kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditanyakan tentang perkembangan di masyarakat, sesungguhnya kalau perkembangan di masyarakat kami tidak terlalu fokus mendengarnya karena kami sibuk dalam kehidupan pendidikan. Namun bila perkembangan di masyarakat itu dihubung kaitkan dengan Az-Zaitun, sesungguhnya kita sedang mempraktekkan apa yang kita pahami dari Al-Quran. Yakni Al-Quran itu hakikatnya adalah yang diucapkan oleh Rasulullah dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dalam praktek kami menyampaikan itu diungkapkan seperti begini: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Jadi tidak ada kaitan menafikan siapa kepada siapa. Hakikatnya Quran yang ada pada kita ini adalah ucapan Rasulullah yang didapat dari wahyu, yakni wahyu dari Allah. Jadi kita tidak langsung mendapat suara Allah itu. Yang menyuarakan dan mengucapkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikaitkanlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Quran itu wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasanya. Maka kita sampaikan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil Qur'anil Karim. Nah, jadi ditanggapi yang berbeda-beda. Oke ya, baru saja kita tonton klarifikasi dari beliau perihal tentang kalam Al-Quran ya, yang disampaikan oleh beliau Syekh Panji Gumilang. Mungkin bisa dipahami dan dimengerti sahabatku semuanya. Silakan bagi yang mau komentar, silakan komentar. Dan untuk berikutnya yang lagi viral juga perihal sholat
berjamaah waktu itu sholat, ada perempuan yang jajar dengan laki-laki, ya, itu di sholat Id, ya, Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari beliau, Syekh Panji Gumilang. Hak perempuan itu harus diberikan. Jadi berdampingan. Bagaimana posisi wanita, bagaimana posisi pria. Jadi mensejajarkan. Karena memang harus begitu. Al-muslimun wal muslimat. Al-mu'minun wal mu'minat. Nah, tidak pernah dibelakangkan. Kalau kita mengikuti publik, tidak bisa kita menjalankan keyakinan kita. Itu yang kita baca dari Al-Quran. Nah, Al-mu'minun ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, semuanya diberi hak. Maka disejajarkan. Kiranya paham ya dengan apa yang disampaikan dari beliau, Syekh Panji Gumilang, mengenai posisi wanita, kedudukan seorang wanita yang katanya harus sejajar dengan pria, makanya sampai sholat Id pun sejajar. Dan untuk berikutnya juga teman-teman banyak yang bertanya kan, ini kasusnya sudah lama, yaitu perihal tentang NII, sangkut pautnya Pondok Pesantren Al Zaitun dengan NII. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau, Syekh Panji Gumilang. NII itu sudah selesai. Ya, sejarah NII itu katanya diproklamirkan pada tahun 49. Bulannya Agustus, tanggalnya 7. Kemudian dalam perjalanan sejarah tahun 62 itu di sejarah itu menyerah. Pimpinannya mempertanggungjawabkan, kemudian memerintahkan pada seluruh warganya untuk kembali ke Ibu Pertiwi. Tahun 62 itu selesai. Terus apalagi kaitannya? Kepanjangannya, siapa yang memperbincangkan nama itu dengan serius? Jangan-jangan dia yang nuduh-nuduh itu, yang melanjutkan NII. Kan tidak bisa dilanjutkan, sudah tutup. Nah, dia ingin menuduhlah. Zaitun. Di sini tidak ada, tapi dikejar-kejar dengan label. Nah, yang selalu mengatakan ada itu, itulah yang kantornya itu. Yang katanya kualitas 9. Kode kualitas itu kan KW. KW 1 kualitas 1. KW 9 kualitas 9. Kalau membuat produk ya KW 1 lah, KW super itu. Ini KW 9. Jadi enggak ada. Ya itulah tadi yang disampaikan oleh beliau, Syekh Panji Gumilang, perihal apakah ada hubungannya NII dengan Pondok Pesantren Al Zaitun atau Madad Al Zaitun. Dan menurut beliau, NII itu sudah selesai sejak lama, ya. Jadi tidak perlu diperbincangkan lagi. Adapun tuduhan-tuduhan, mungkin menurut beliau, ya yang menuduh itu yang mungkin ada hubungannya dengan NII. Ya dibalik kembali jadinya, sahabatku semua. Kata-katanya dibolak-balik jadi ben nggak mumet gitu. Kita respect yang rileks saja lah mengenai hal tersebut. Dan untuk berikutnya, saya juga ingin ngerti perihal tentang investigasi dari tim yang mana mengundang beliau untuk bertemu, juga untuk mengklarifikasikan, memperjelas permasalahan apakah benar dan tidaknya. Hari Kamis jam 8 malam tim investigasi itu datang kemari mengantar surat. Nah, surat undangan jam 13.30 diundang ke Gedung Sate. Saya bilang, ini hari Jumat besok itu, saya tidak bisa tepat waktu. Saya mau datang tapi sedatangnya karena 13.30 itu baru selesai Jumat. Habis Jumat kita jalan. Sampai di sana ya kurang lebih pukul 4. Nah, terus masuklah. Di sana kawan-kawan saudara banyak.
wartawan tepinya. Kita bertanya, ini anggota tim ini yang mana? Siapa namanya? Saya ingin tahu supaya kenal. Terus agendanya seperti apa? Gitu. Terus mau bertanya tentang apa? Hasil sibuklah mempersiapkan. Bagaimana kalau begini? Tabayun itu diadakan di kampus Az-Zaitun karena kaitannya dengan Az-Zaitun. Antara Panji Gumilang dengan Az-Zaitun tidak bisa dipisahkan. Seperti gula sareng amisna, seperti gula dan rasa manisnya. Kalau di sini nanti hilang rasa gulanya. Kalau di Az-Zaitun gula dan manisnya menyatu, tatkala menjawab ada yang dilihat. Oh ini. Disepakati. Nah itulah hasilnya. Kesepakatan. Tabayun itu dilaksanakan di kampus Az-Zaitun atau di Ma'had Az-Zaitun. Kami tunggu sampai petang tadi belum ada beritanya. Ini investigasi atau tabayun. Nah, kalau tabayun supaya bayin datang ke sini. Kalau di gedung sate kan nggak ada zaitunnya. Kalau di sini kan ada AS Panji Gumilang dan zaitunnya. Dan saya beri syarat. Saya mau kalau majelis ulama Indonesia tidak ada. Kalau ada saya pulang. Karena dia sudah menjustifikasi kita sebagai sesat, sebagai komunis. Kok baru tabayun? Ya nggak benar. Maka saya nggak mau ketemu. Ya demikianlah yang disampaikan dari beliau, Syekh Panji Gumilang, mengenai tentang panggilan daripada tim investigasi mengenai penjelasan supaya dia menerangkan secara jelas apakah keterikatan beliau dengan NII dan juga perihal lain kesesatan atau tidak. Yang diundang suruh datang di gedung sate tapi tidak mau hadir karena beliau menghendaki kalau mau tabayun itu di gedung atau kawasan Al-Zaitun, bukan di gedung sate. Yang mana di situ ada keterkaitan antara beliau, Syekh Panji Gumilang, dengan Al-Zaitun itu menyatu seperti gula dan rasa manisnya seperti itu ya. Jadi ya unik juga ya. Dan juga ada betulnya, karena mungkin dia akan menerangkan dengan bukti-bukti yang ada seperti itu sahabatku. Dan juga beliau kalau hadir diundang oleh tim investigasi itu juga tidak mau kalau ada keterkaitan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Karena merasa dia sudah dizolimi oleh MUI. Karena MUI sudah memberikan fatwa ya bahwa Syekh Panji Gumilang dan Az-Zaitun itu sesat gitu. Maksudnya harusnya kalau mau mengatakan sesat atau gimana itu maunya Syekh Panji Gumilang menghendaki tabayun dulu seperti itu sahabatku. Namun dari MUI menyatakan sesat dulu. Makanya Syekh Panji Gumilang tidak mau ada keterkaitannya dengan kehadiran MUI waktu tim investigasi memberikan pemeriksaan pada beliau itu sahabatku. Dan untuk yang terakhir ini saya juga ingin tahu dan juga mungkin para sahabat pengen tahu dan lebih jelasnya mengenai tentang Hafenus Salam alaihim yang viral konon ceritanya dan konon kabarnya dari para netizen semuanya kalau itu lagu dari bangsa Israel katanya, bahasa Yahudi. Jadi ya ini penjelasan dari beliau yang akan disampaikan langsung oleh beliau Syekh Panji Gumilang. Itu bukan lagu Yahudi, lagunya orang Ibrani. Sama dengan Assalamualaikum. Sama dengan punten. Sama dengan selamat pagi, selamat siang. Sama dengan ampurasun. Sama dengan rahayu ingkang pinanggih. Nah, sesekalilah berbahasa Ibrani, jangan bahasa Arab terus. Artinya sama. Hafenus Salam alaihim
sama dengan assalamualaikum. Gitu saja kok. Oke ya sahabatku semuanya, itulah tadi klarifikasi yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang secara detail ya, yang Gus Intip tayangkan untuk sebagai video. Mungkin dari sahabatku bisa paham dan ngerti dari berita-berita yang viral kali ini tentang kabar demi kabar tentang Syekh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun yang dikatakan sesat. Sesat ataupun tidak sesat, itu semua tergantung dari mana kita melihat. Namun buat sahabatku semua, ada pesan dari saya Gus Intip. Jadi sebaiknya kalau membuat statement atau membuat suatu konten itu yang bijak dan yang bisa memberikan konten-konten mendidik, dan juga kalau mau menyampaikan sesuatu itu yang sudah umum lah. Jadi membuat pondok pesantren juga ya pondok-pondok yang pada umumnya seperti apa. Jangan buat yang hal-hal baru atau menciptakan statement menurut dirinya. Semuanya memahami tentang Quran, memahami tentang hadis itu hanya menurut diri kita sendiri. Karena memang di situ sebenarnya Al-Quran itu sendiri sudah diperjelas, gitu loh, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang memang disampaikan oleh Allah melalui wahyu diberikan pada Muhammad supaya Muhammad mensiarkan. Makanya Muhammad dikatakan sebagai pesuruh Allah. Jadi saya pesan buat sahabat semuanya, silakan berpikir yang bijak, silakan memberikan komentar yang baik dan bisa memahami tentang keadaan sekarang ini. Baik, buruk, benar, salah, sesat, atau lurus, itu tergantung orangnya dan tergantung niatnya. Kalau niat kita baik, maka insya Allah Allah akan mengerti. Adapun apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang, itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang paham dan mengerti tentang perihal agama, khususnya agama Islam, yang bisa memberikan nasihat yang benar kepada beliau Syekh Panji Gumilang. Semoga buat kita semua ini sebagai inspirasi supaya kita tidak asal-asalan dalam menyampaikan suatu hal atau menyampaikan suatu dakwah atau syiar. Karena yang mana syiar atau dakwah itu akan mempengaruhi jiwa dan pikiran orang. Oleh karena itu berdakwahlah yang benar, menyampaikanlah yang benar sesuai dengan yang memang sudah ada, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang sudah ada pada umumnya. Seperti itu sahabatku, semoga apa yang disampaikan Gus Intip ini bisa memberikan masukan yang terbaik buat sahabatku semuanya. Dan saya Gus Intip mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau dalam menyampaikan video ini banyak yang kurang berkenan. Dan buat Syekh Panji Gumilang saya ucapkan terima kasih atas penyampaiannya dalam mengklarifikasi perihal yang lagi viral kali ini. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu, sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.